mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang atau seseorang yang menjadi lebih tinggi, lebih mulia itu bukan karena kelahiran, bukan karena kedudukan, jabatan, bukan karena harta, bukan karena anak siapa atau bagaimana, tapi karena perbuatan. Seseorang bisa dikategorikan mulia, artinya tinggi atau rendah. Ya, jadi Dhamma mengajarkan itu. Jadi bukan karena anak siapa, bukan karena keluarga siapa, bukan karena dari suku mana seorang tinggi atau rendah, tapi karena perbuatan. Jadi siapapun kalau perbuatannya baik, maka dia akan jadi orang baik. Perbuatan di sini melalui pikiran, ucapan, dan juga jasmani. Siapapun itu kategorinya adalah orang baik. Yang kebalikannya, yang melakukan ya perbuatan buruk, berpikir buruk, berucap buruk, dan juga tingkah lakunya buruk, siapapun itu, ya itu orang yang tidak baik. Jadi kategori baik atau tidak baik adalah dari perbuatan. Yang menyebabkan seorang tinggi atau rendah, mulia atau hina itu karena perbuatan. Ya, Buddha menjelaskan, makanya kenapa Buddha sebagai jalan tengah dalam masalah itu di India. Jadi siapapun bisa masuk, ras manapun bisa masuk, kasta manapun bisa masuk, asal dengan satu catatan, Anda mau menjalankan Dhamma dan Vinaya dengan baik. Ya, itulah Dhamma. Jadi bukan karena sesuatu apa. Jadi, ini adalah pengertian yang harus kita mengerti. Jadi baik atau buruk, setiap orang, apalagi putu jana, itu setiap saat bisa terjadi. Kita mungkin bisa berkata baik, tapi pikiran kita nggak bisa dijaga dengan baik. Secara ucapan kita jadi orang baik, tapi secara pemikiran kita jadi orang tidak baik. Ya, itu juga bisa. Jadi selang-seling nih, setiap saat putu jana akan seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa dikatakan mencap seorang tidak baik terus atau baik terus juga. Setiap saat selalu berubah. Pada saat dia berbuat baik, ya itulah orang baik. Pada saat dia berpikir buruk, ya dia juga orang tidak baik. Nah, kategorinya di sini sudut pandang yang Buddha tawarkan, yang Buddha ajarkan, sehingga tidak melekat kondisi tertentu itu terhadap orang tertentu juga dalam jangka waktu yang lama. Makanya tugas kita jadi orang baik. Dengan apa? Dengan selalu menjaga kebaikan salah satunya. Dan berikutnya kita harus mengarah menjadi orang baik yang lebih baik dari orang baik. Udah jadi orang baik, harus lebih baik dari orang baik. Gimana caranya tuh? Kita harus jadi panutan. Ketika kita berbuat baik, jadikan kebaikan itu jadi kebiasaan kita. Lalu menjadi lebih baik dari orang baik, kita jadi panutan bagi orang baik. Artinya kita memberi contoh. Ketika kita gemar berdana misalnya, kita menjadi contoh mereka untuk gemar berdana dan mengajak mereka, menyarankan mereka. Ketika kita misalnya kokoh terhadap silanya, menjadi contoh mereka bahwa kita jadi panutan untuk kokoh dalam sila dan mengajak mereka, menyarankan mereka untuk juga menjaga sila. Ketika kita bermeditasi, ya kita mantap dalam meditasi, kita juga mengajak mereka, menyarankan mereka untuk bermeditasi. Artinya mengajak seseorang, memberi contoh dan mengajak, itu adalah ciri orang baik yang lebih baik dari orang baik. Jadi sekali lagi, jangan cukup puas dengan cuma jadi orang baik aja gitu. Ya, Anda harus naik level, jadi orang baik yang lebih baik dari orang baik. Ya, ada caranya. Kira-kira seperti itu Buddha mengajarkan, Dhamma mengajarkan. Ya,
Makanya terus berbuat baik, semangat dalam berbuat baik, dan jadikan diri sendiri adalah panutan dalam kebaikan, dan lalu ajak mereka, sarankan